Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Itu aku. Apakah ada alasan mengapa kamu menghalangi aku, Dongbo Sueying? Sueying bertanya. Laki-laki berjubah ungu tertawa, aku Mingyu. Aku baru saja mendengar bahwa saudara senior murid berjubah emas baru datang, dan itulah sebabnya aku terutama bergegas ke sini. Karena kakak murid senior adalah murid berjubah emas, jadi mengapa kamu tidak memakainya? Di Great Void Heaven Temple, para murid berjubah emas, para murid berjubah ungu, dan para tetua aula bagian dalam akan mengenakan jubah dengan warna yang terkait dengan status mereka. Petik 2. Oh, itu benar juga. Aku tidak terlalu memperhatikannya setelah tiba di sini di kuil Great Void Heaven. Sueying dengan santai menjawab. Jubah putih yang dia kenakan segera berubah warna, mengungkapkan penampilan sebenarnya dari jubah emas. Ini semata-mata karena dia sebelumnya berusaha untuk tetap low profile. Dia tidak terlalu bersedia menampilkan identitasnya sebagai murid berjubah emas, karena itu akan menarik terlalu banyak perhatian. Namun, karena dia telah diminta untuk melakukannya, akan lebih baik untuk menunjukkannya sekarang. Melihat jubah emas di Sueying, murid berjubah ungu itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi iri. Saudara murid junior ini telah mengalami banyak tantangan murid dewa sejati, namun aku selalu kekurangan kekuatan dan tidak memiliki nasib dengan 10 teratas. Aku pernah mendengar bahwa murid senior Brother Dongbo Sueying, Master Hukuman Hall, dan Sword Master semuanya berasal dari kosmos yang sama. Dengan kamu menjadi murid berjubah emas, kekuatan tempur kamu harus luar biasa. Aku ingin tahu apakah saudara senior murid Dongbo Sueying ingin berdebat dengan aku? Petik 2. Spar, Sueying menyeringai, itu masalah kecil. Apakah kita melakukannya sekarang? Petik 2. Saudara murid junior ini cukup sopan. Sparring tidak terlalu sulit baginya. Terlebih lagi, dia juga dapat mengalami standar para murid dewa sejati dari kuil surga Void besar. Murid berjubah ungu itu melanjutkan, di kuil Great Void Heaven-ku, adalah hal biasa bagi mereka yang pergi ke platform pertarungan untuk membuat spar bertaruh. Aku bersedia untuk mempertaruhkan 10 keping Origin World Rocks. Petik 2. 10 buah Origin World Rocks? Sueying merasakan helai niat buruk dari pihak lain. Biasanya, kebanyakan Dewa Void tidak akan memiliki harta sebanyak itu. Namun, saudara murid junior di depannya ini adalah penguasa dewa sejati, namun ia lebih kaya daripada kebanyakan Dewa Void. Sueying segera menjawab, saudara murid junior benar-benar kaya. Sangat disayangkan bahwa aku tidak memiliki banyak Origin World Rocks. Petik 2. Haha, kakak murid senior adalah murid berjubah emas, jadi bagaimana bisa kamu tidak memiliki harta yang cukup? Murid berjubah ungu Mingyu tertawa, saudara murid senior pasti harus memiliki senjata Dewa Void. Itu harus memiliki nilai yang cukup. Petik 2. Kamu ingin aku mempertaruhkan senjata Void God-ku? Sueying tenang ketika dia berbicara, senjata Void God milikku ini bernilai lebih dari 10 Origin World Rocks. Murid berjubah ungu tertawa, aku tahu. Senjata Void God yang didapat para murid berjubah emas biasanya berharga sekitar 20 hingga 30 Origin World Rocks. Meskipun itu lebih tinggi dari apa yang aku pertaruhkan, di kuil surga Void besar kami. Mereka yang memiliki kekuatan lebih besar biasanya akan dipertaruhkan ketika bertarung dengan mereka yang lebih lemah. Lagi pula, kemungkinan aku kalah dalam pertarungan seperti itu jauh lebih besar. Petik 2. Kenapa, kakak murid senior berasal dari kosmos yang sama dengan leluhur iblis dan Sword Master? Saudara murid junior ini, aku, memiliki keberanian untuk berjudi, namun saudara murid senior tidak memiliki nyali untuk melakukannya? Murid berjubah ungu itu melanjutkan. Sueying memandang saudara murid junior ini di depannya. Menjadi murid berjubah emas yang berasal dari kosmos, selain harta pelindung Blackguard, dia tidak bisa menjual harta lainnya seperti jimat defensif yang dia miliki. Senjata Void God-nya adalah satu-satunya benda yang dia miliki yang dia bisa dan tukarkan dengan nilai tinggi. Senjata miliknya adalah senjata Void God kelas atas, dengan nilainya mendekati 30 buah Origin World Rocks. Di permukaan, itu adalah harta karunia yang paling berharga. Namun siapa yang mengira itu akan dipandangi oleh orang lain setelah datang ke sini?
Murid junior Brother Mingyu. Sue Ying menatapnya, menurut apa yang aku tahu, kamu berada di peringkat ke-26 dalam tantangan murid dewa sejati sebelumnya. Murid berjubah ungu tertegun sejenak sebelum dia mengangguk, benar. Aku masih sangat jauh dari 10 besar. Petik 2. Aku juga secara kebetulan menjadi murid berjubah emas dari kota asalku. Bersaing dengan saudara murid junior, kemungkinan bagi aku untuk kalah dari kamu. Sue Ying menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, mari kita lepaskan masalah sparring ini. Petik 2. Kakak murid senior, kamu adalah murid berjubah emas dan juga berasal dari kosmos yang sama dengan leluhur iblis dan Sword Master. Kamu pasti luar biasa, bukankah kamu yang percaya diri setidaknya? Murid berjubah ungu melanjutkan, jika itu masalahnya, maka kamu benar-benar memandang rendah aku, dan juga memandang rendah murid-murid lain. Petik 2. Ekspresi Sue Ying berubah dingin. Menunduk memandangmu, Sue Ying menatapnya dengan ekspresi dingin, kamu hanya menggunakan 10 Origin World Rocks untuk bertaruh dengan senjata Void God kelas atas milikku. Aku mengatakan bahwa kamu sedang bermimpi. Jika kamu ingin bertaruh dengan aku, kamu lebih baik mempersiapkan 25 Origin World Rocks setidaknya. Pada saat itu ketika kita memiliki tantangan batin murid Tuhan sejati, kita juga dapat memanfaatkan kesempatan itu untuk melihat siapa yang memenangkan taruhan. Petik 2. Jika kamu terlalu miskin dan tidak bisa mengeluarkan 25 Origin World Rocks, maka kamu lebih baik memanfaatkan kesempatan ini untuk enyah lebih jauh. Sue Ying mencibir sebelum berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang. Dia bahkan tidak peduli untuk memberitahu murid berjubah ungu ini. Murid berjubah ungu itu juga menyaksikan Sue Ying terbang tanpa ekspresi. Hahaha, Brother Mingyu, tampaknya Dongbo Sue Ying ini tidak mudah untuk ditipu. Murid berjubah ungu lainnya datang terbang dari jauh. Aku berasumsi bahwa dia akan terlalu percaya diri dan sombong dan akan sangat ingin bersaing dengan aku. Mingyu ringan menggelengkan kepalanya, sepertinya dia sangat waspada. Jangan bicara lagi tentang murid senior Brother Dongbo Sue Ying ini. Tidak bisakah kamu mengeluarkan 25 Origin World Rocks untuk bersaing dengannya? Apakah ada masalah dengan itu? Apakah murid senior saudara Mingyu tidak percaya diri untuk mengalahkannya? Petik 2. Kecuali murid Brother Mingyu tidak bisa mengeluarkan 25 Origin World Rocks? Berapa banyak yang kurang? Aku dapat meminjamkan kamu, meskipun itu akan menjadi pinjaman. Petik 2. Kata para murid berjubah ungu ini. Oh, kurasa jika kalian semua pergi dan menantang Dongbo Sue Ying, dia mungkin harus menyetujuinya. Mingyu dengan acuh berkata, kalian semua bisa menyiapkan 25 Origin World Rocks. Pada saat itu selama pertempuran peringkat, kamu pasti bisa menantang Dongbo Sue Ying saat itu. Bagiku, tidak ada gunanya. Petik 2. Wos, Mingyu terbang setelah mengatakan itu. Murid berjubah ungu lainnya mulai mencibir setelah melihatnya. Sayang sekali, kami gagal menerima murid berjubah emas yang berasal dari kosmos. Petik 2. Mingyu ini masih sangat licik. Murid berjubah ungu ini berbicara dengan santai. Saudara sekalian, siapa di sini yang berani menantangnya? Dia adalah seseorang yang datang dari kosmos yang sama dengan Ancestor Devil dan Sword Master. Aku mungkin masih yakin jika aku terlibat duel dengannya sekarang. Namun, sangat disayangkan ia ingin menunda sampai pertarungan peringkat. Semua orang tahu bahwa Sword Master dan Ancestor Devil telah menjadi sangat kuat setelah membaca banyak buku di Myriad Elephant Palace Hall. Mereka mampu memperbaiki kelemahan mereka karena tidak berpengalaman, sementara Sword Master bahkan mampu menembus ke ranah final setelah memasuki kultivasi tertutup. Dongbo Sue Ying ini mungkin memiliki sedikit pengalaman terhadap hukum dan misteri mendalam, tetapi sekarang dia akan memasuki Myriad Elephant Palace Hall untuk membaca. Dia akan dengan cepat menebus kelemahannya. Selama pertarungan peringkat itu sendiri, kemungkinan dia akan menjadi jauh lebih kuat. Siapa yang tahu apakah dia bahkan bisa masuk ke 20 besar? Aku tidak percaya diri melawan ahli seperti ini. Aku khawatir dia akan bisa meningkat pesat setelah melakukannya. Murid berjubah ungu ini datang dari berbagai tempat. Beberapa datang dari Pulau Primogenitor, sementara beberapa dikirim dari wilayah suci cahaya giok. Beberapa bahkan telah menjalani banyak pilihan di dunia suci sebelum akhirnya mendapatkan kesempatan untuk memasuki kuil surga Void Agung.
Persaingan di luar kuil Great Void Heaven sangat ketat karena kuil Great Void Heaven mempercayai kualitas dan elit, tanpa memedulikan kuantitas sama sekali. Setelah semua, hanya mengirim inkarnasi dari satu Master Aula Istana lebih dari cukup untuk membantai sejumlah besar Dewa Void. Dengan demikian, mereka yang bisa menjadi murid berjubah ungu dan masuk ke sini semuanya luar biasa, dengan semuanya licik dan cerdik. Meskipun mereka meremehkan bocah ini yang datang dari dalam kosmos, itu hanya disebabkan oleh alasan mereka dilahirkan, dengan mereka berasal dari dunia suci. Bahkan leluhur iblis dan Sui Ying mencintai kosmos kampung halaman mereka sendiri dan melindunginya. Meskipun demikian, para murid berjubah ungu ini tidak berani meremehkan potensi Sui Ying. Saat ini jika mereka berkompetisi, ada beberapa murid berjubah ungu yang berani melakukannya. Namun, jika ditunda untuk pertempuran peringkat murid dewa sejati, mereka tidak lagi percaya diri. Setelah semua, iblis leluhur, Sword Master, dan Sui Ying semua melewati cobaan murid berjubah emas ketika mereka kembali ke kosmos mereka. Pada akhirnya, karena potensinya yang besar, pada saat dia mengoreksi kurangnya pengalaman, dia pasti akan meningkat secara drastis. Suara mendesing. Sui Ying terbang menuju daratan besar terapung tengah dan menuju Myriad Elephant Palace Hall. Sui Ying tidak bisa tidak tertarik pada pagoda tinggi di belakang Myriad Elephant Palace Hall. Pagoda ini dibangun di sana. Itu megah, dan tingginya hampir bisa menyamai dengan aula istana Void besar. Pagoda bintang, pikir Sui Ying. Pagoda bintang. Pendahuluan yang diberikan kepadanya sebagai referensi dari informasi yang diberikan oleh Great Void Heaven Temple cukup singkat. Sebaliknya, itu lebih rinci dalam informasi yang diberikan oleh Voidwalker Guki. Ada 6 star pagoda secara total. Mereka masing-masing terletak di kuil surga Void besar, Pulau Primogenitor, wilayah suci cahaya Giok, kuil Dewa Void, Emperor Kota Kaisar Blade dan Kota Bintang Kota Kaisar. Yang berarti ada 3 dasar suci dalam Seven Star Oceanic Secret World dan 3 alasan suci dalam Eastern Secret World Unicorn. Keenam pagoda bintang ini juga secara pribadi disempurnakan dan diberikan oleh Tuan Kota Luo. Dari ini, orang bisa melihat bahwa hubungan antara dunia suci Unicorn Timur dan dunia suci Samudera 7 Bintang relatif baik. Ayo pergi ke Balai Istana Gajah Myriad. Sui Ying tidak banyak berpikir dan terbang langsung ke Balai Istana Gajah Myriad. Myriad Elephant Palace Hall sepenuhnya terbuat dari kayu dan menempati area yang sangat besar. Itu tidak dianggap tinggi, berdiri di ketinggian hanya sekitar 20% dari Star Pagoda dan Great Void Palace Hall. Ada kucing hitam yang saat ini terbaring di pintu depan aula gajah Istana Myriad. Seekor kucing hitam, menurut informasi, ini harus menjadi bentuk boneka di alam primal chaos dan tidak lebih lemah dari anjing liar hitam di kota asalku, pikir Sui Ying. Keterampilan pemurnian Forefather Tian Yu harus benar-benar menakjubkan untuk menyempit bentuk kehidupan boneka dengan kekuatan alam kekacauan primal. Nilai dari bentuk kehidupan boneka ini sangat tinggi dan jauh melebihi dari Black Labu dan bahkan sebuah kosmos. Dengan demikian, untuk meninggalkan seekor anjing liar hitam kembali di kosmos kampung halamannya sebagai pelindung berarti bahwa nenek moyang Tian Yu pasti sangat kaya. Selama waktu itu, anjing itu benar-benar menipu Guqian Luo. Meo gelombang kucing hitam itu menatap Sui Ying, sebelum berbicara dengan suara lembut, "Berat, jangan pergi ke lantai 4. Kamu bisa dengan santai membaca di 3 level pertama." Petik 2. "Ya, senior," Sui Ying mengakui sambil tersenyum. Kucing hitam itu segera kembali tidur dengan malas. Sui Ying malah memasuki Myriad Elephant Palace Hall. Aula Istana Gajah Myriad sangat luas dan besar. Ada banyak buku yang ditempatkan di dalamnya. Semua buku di sini sangat berharga, dan entah berapa banyak lagi yang ada di sini dibandingkan dengan Devil Mountain Cosmos. Bagaimanapun, ini adalah inti dari Tanah Suci. Kuil Great Void Heaven telah menempatkan koleksi buku selama bertahun-tahun di sini. Sui Ying dipenuhi dengan keinginan. Dia mengerti bahwa guru terbaik di Great Void Heaven Temple adalah banyak buku di dalam Myriad Elephant Palace Hall. Banyak buku sangat mahal, dan beberapa hanya punya 1 buku. Misalnya, setelah jatuhnya Primogenitor untuk hukum dan sistem misteri yang mendalam, ia meninggalkan beberapa buku sendirian.
Menenangkan dirinya sendiri, Sue Ying segera menemukan buku yang merinci jenis-jenis Fata Morgana. Dia segera mengambilnya dan mulai membaca. Ada banyak karakter dalam buku yang dibaca Sue Ying, yang masing-masing kata dan gambarnya berubah menjadi banyak dunia ilusi yang berbeda. Sue Ying berdiri di depan rak buku sederhana saat dia membaca buku itu. Setiap kali ia membalik-balik halaman, akan ada informasi yang dikirimkan ke dalam benaknya. Ini adalah pengalaman pemahaman yang dicatat oleh para senior yang berjalan lebih jauh ke Dao Meraj. Memberi Dao itu sangat sulit. Karena Dao sangat kabur dan sulit dipahami, sulit untuk menggambarkannya. Dengan demikian, ada perbedaan besar antara mengambil keberadaan yang kuat sebagai guru untuk mengambil paragon atau penguasa sebagai guru. Semakin tinggi ranah, semakin jelas ketika ahli menggambarkan Dao, memungkinkan generasi muda untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas. Dari buku-buku di sini, beberapa di antaranya ditulis oleh Void Gods. Hanya setelah melalui sejumlah besar pemeriksaan menyeluruh oleh Myriad Elephant Palace Hall, buku-buku itu akan memenuhi syarat untuk ditempatkan di dalam Myriad Elephant Palace Hall. Bahkan ada beberapa yang telah ditulis oleh orang-orang di ranah persatuan dan bahkan ranah primal chaos. Bahkan ada banyak buku yang ditinggalkan oleh para ahli hukum dan misteri mendalam seperti yang ditulis oleh Forefather Tian Yu, atau Swordmaster, atau yang lainnya yang bukan dari kuil surga Void besar. Buku-buku itu disusun ke lantai yang berbeda sesuai dengan betapa berharganya mereka. Sue Ying tidak sombong atau tidak sabar. Alih-alih, dia tetap tenang saat membaca dan merenungkan informasi itu. Waktu mengalir seperti air. Sebagai seorang murid berjubah emas yang datang dari kosmos tertentu dalam kehampaan semula, Sue Ying tetap tinggal di aula Istana Gajah Myriad sejak saat ia tiba di Tanah Suci, kuil surga Void besar, membalik-balik buku sebagai jika dia mengamuk. Bocah Dongbo Sue Ying yang berasal dari kosmos yang sama dengan leluhur iblis dan Swordmaster itu tetap tinggal di Myriad Elephant Palace Hall. Sepasang suami istri sedang mengobrol ketika mereka terbang di udara. Itu benar, dia tetap di dalam selama ini. Aku kira itu karena dia tidak pernah melihat begitu banyak buku tentang hukum dan misteri yang mendalam sebelumnya. Saat dia melihat banyak buku di Myriad Elephant Palace Hall, dia secara alami memasuki kondisi gila. Murid senior Sister Feng Yun, apakah kamu juga ingin tahu tentang dia? Haha, sekarang, banyak murid dewa sejati dari kuil surga Void besar sedang berbicara tentang dia. Petik 2. Aku ingin berdebat dengannya dan melihat seberapa kuat bocah nakal ini yang berasal dari kosmos yang sama dengan leluhur iblis dan Swordmaster. Seorang murid berjubah emas, gadis bermata ungu berjubah ungu itu mendengus. Murid senior Sister Feng Yun, selain leluhur iblis dan Swordmaster, tidak ada lagi pembudidaya yang luar biasa di Starting Cosmos. Tidak perlu disebutkan, leluhur iblis dan Swordmaster sama-sama berasal dari zaman kosmos yang sama, dan persaingan serta persaingan di antara mereka yang memungkinkan mereka menjadi begitu mempesona. Bagaimana bisa Dongbo Sue Ying ini cocok dengan keduanya? Petik 2. Bantu aku mengundangnya ke tantangan dan memikirkan cara untuk membuatnya menerimanya, kata gadis bermata perak itu. Sister senior murid, tolong jangan membuat hidupku sulit. Selama 100.000 tahun terakhir, banyak murid ingin menantangnya. Namun, Dongbo Sue Ying tetap terkubur membaca buku. Dia hanya menjawab dengan mengeluarkan 25 buah Origin World Rocks sebelum menantangnya selama pertarungan peringkat murid dewa sejati. Saat ini, dia tidak mau menerima segala bentuk tantangan, dan kemungkinan kita harus menunggu sampai murid dewa sejati bertempur. Petik 2. Bahkan kamu tidak bisa memindahkannya? Mustahil. Dia sangat keras kepala. Petik 2. Gadis bermata perak itu mengangguk, meskipun seutas kecemasan terlihat samar di matanya. Dia berada di peringkat 15 sebelumnya. Dengan demikian, statusnya di antara para murid dewa sejati relatif tinggi. Namun, dia tidak cukup beruntung dan tidak pernah masuk peringkat 10 besar. Aku harus masuk ke 10 besar dan mendapatkan banyak harta. Aku juga harus mendapatkan peringkat seni absolut kosmos. Gadis berambut perak itu berkata pada dirinya sendiri. Kosmos peringkat seni absolut juga merupakan seni absolut perlindungan kuil, nilainya tidak terbatas karena merupakan puncak pencapaian tertinggi dalam hukum dan sistem misteri yang mendalam.
Aku tidak memiliki kepercayaan diri untuk masuk ke 10 besar dengan kekuatanku saat ini. Namun, jika aku bisa mendapatkan senjata Void Guard dari Dongbo Sueying, itu bernilai sekitar 20-30 Origin World Rocks, dan aku bisa menukarnya dengan beberapa harta berharga yang akan membantu dalam budidaya. Itu mungkin memungkinkan kekuatanku untuk meningkat ke tingkat yang lain. Gadis berambut perak itu mengertakkan giginya, sialan, murid-murid berjubah emas ini semua mendapatkan perlindungan mutlak seni kuil, namun aku tidak. Ingin menang melawan mereka terlalu sulit. Petik 2. Ini juga masalah terbesar bagi setiap murid dewa sejati yang ingin masuk ke 10 besar. Para murid berjubah emas semuanya sangat berbakat. Selanjutnya, mereka dibudidayakan di kuil perlindungan seni absolut juga. Adapun para murid berjubah ungu, mereka tidak memiliki seni kuil mutlak perlindungan. Dengan demikian, bagi mereka untuk mengalahkan para murid berjubah emas dan masuk ke 10 besar sangat sulit. Namun, justru karena inilah murid baru berjubah emas akan menjadi seseorang yang lebih mempesona. Tentu, ada cara untuk murid berjubah emas asli untuk menerobos ke ranah Dewa Void. Pada saat itu, akan ada slot kosong, dan akan lebih mudah bagi mereka. Kakak senior murid Dongbo Sueying, aku pernah mendengar bahwa kakak murid senior sangat luar biasa. Mengapa tidak bertempur dengan saudara junior ini? Kami tidak akan bertaruh. Sebuah suara terdengar di telinganya. Duduk bersila di sudut, Sueying yang memiliki sebotol anggur ditempatkan di sisinya memandang. Dia melihat seorang pemuda kulit putih yang lembut dengan senyum di wajahnya. Pria muda ini memiliki tanduk merah yang menonjol dari dahinya, dan matanya bersinar merah. Dia berbicara dengan cara yang sangat sopan, tidak perlu bagi kita untuk berjudi. Ini hanya sebuah tiang. Petik 2. Jika kamu ingin bertarung, tunggu saja sampai murid dewa sejati itu bertempur. Sueying menjawab, aku tidak punya waktu untuk melakukannya sekarang. Menyelesaikan kata-katanya, Sueying kembali membaca, sesekali minum mulut dari botol anggur di sisinya. Mengapa melakukan itu? Pria muda ini berdiri di samping sejenak sebelum pergi tanpa daya dengan sedikit canggung. Ada sangat sedikit Void Guard di Great Void Heaven Temple. Selanjutnya, yang sedikit lebih lemah diusir ke kota kekacauan utama di dunia luar. Sebaliknya, ada banyak murid Tuhan sejati di dalam. Meskipun seleksi sangat keras, tetapi dunia suci itu luas. Pada aspek lain, seseorang dapat menentukan potensi masa depan para murid ketika mereka berada di ranah penguasa dewa sejati. Dengan demikian, kuil Great Void Heaven bersedia menerima beberapa dari mereka sementara membiarkan mereka menjalani kompetisi yang sangat parah. Dan sekarang, pertempuran murid dewa sejati semakin dekat. Bahkan tanpa taruhan apapun, kemungkinan mereka ingin menentukan kekuatanku. Pikir Sueying, kenalilah musuhmu, dan itu akan sangat membantu selama tantangan. Semua orang merasa bahwa Sueying tidak memenuhi syarat untuk mencocokkan dengan 10 murid berjubah emas sejati. Namun, mereka juga merasa bahwa setelah membaca banyak buku di Myriad Elephant Palace Hall, kekuatan tempur Sueying akan meningkat dan dia bahkan mungkin membunuh jalannya ke peringkat 20 hingga 30 teratas. Dia sudah menjadi lawan yang mereka tidak bisa anggap remeh. Jadi, mereka telah mengatur beberapa yang lebih lemah untuk datang dan menentukan garis dasarnya. Kasihannya. Targetku bukan 20 atau 30. Sebaliknya, aku harus masuk ke 10 besar, pikir Sueying, aku harus mendapatkan buah roh tambahan. Demi kemenangan, Sueying secara alami tidak akan sebodoh itu untuk mengungkapkan teknik tempurnya sebelum pertempuran dan memungkinkan pihak lain untuk memiliki waktu memikirkan cara untuk menghadapi dia. Di masa depan selama pertempuran murid dewa sejati akan dia mengungkapkan tekniknya, membuatnya sulit bahkan bagi orang yang sangat berbakat untuk menemukan beberapa cara untuk melawannya. Selain beberapa yang sangat berbakat, yang lebih dekat ke atas memiliki kesenjangan yang sangat kecil antara kekuatan mereka, seseorang bahkan mungkin menang karena tekniknya mampu mengekang pihak lain. Sueying tidak kembali ke tempat tinggalnya di gua, tidak berteman dengan siapapun, dan tetap tinggal di Myriad Elephant Palace Hall membaca buku-buku sepanjang waktu. Saat ini, ia terutama membaca buku-buku yang berkaitan dengan Dao of Mirage, Dao of Slugter dan Dao of Ripple. Kadang-kadang, dia akan mengungkapkan ekspresi kegembiraan dan mulai minum anggur dengan gembira.
Terkadang, dia merasa bingung dan harus memutar otak. Terkadang, dia akan memiliki pencerahan yang luar biasa. Pemahamannya tentang hukum meningkat dan berkembang dengan kecepatan yang menakutkan. Memang, mereka yang datang dari kosmos tidak memiliki banyak pemahaman terhadap Dao. Ini karena tidak ada Dewa Void di sebagian besar zaman kosmos dan tidak ada ahli di ranah persatuan atau ranah primal chaos. Juga tidak ada Dewa Kosmos yang membimbing mereka. Pada saat itu ketika Sue Ying berada di kosmos kampung halamannya, yang terkuat dan paling tangguh adalah Dewa Kaisar Pertumpahan Darah. Kaisar Pertumpahan Darah berspesialisasi dalam Dao Pertumpahan Darah, Dao Bayangan, dan Dao Kehancuran, yang sama sekali berbeda dari apa yang dipahami Sue Ying. Jadi, ketika dia berkultivasi di kosmos, dia masih bisa mendapatkan bimbingan ketika dia Dewa Dunia. Setelah menjadi eksistensi yang kuat, ia harus bergantung pada dirinya sendiri, menyelidiki jalannya secara membabi buta. Sangatlah biasa terjebak di dunia dewa sejati biasa selama 100 miliar atau 1 triliun tahun. Paragon, ruler, itu sangat normal untuk terjebak selamanya tanpa bergerak 1 inci pun di salah satu bidang ini. Semua itu karena fakta bahwa mereka hanya bisa bergantung pada diri mereka sendiri. Tetapi sama halnya, justru karena itu, setiap langkah yang diambil akan kokoh dan stabil. Contohnya adalah, Swordmaster, yang telah berkultivasi kerana primal chaos di dalam kosmos adalah sesuatu yang benar-benar tak terduga. Setelah tiba di kuil surga Void besar dan membaca banyak buku, banyak pertanyaan yang telah dia selesaikan ketika dia belajar dan merenungkannya sendiri. Berpasangan dengan inspirasi yang diperoleh dengan berselisih dengan orang lain, ia mampu menerobos dan mencapai ranah final setelah keluar dari kultivasi tertutup. Leluhur iblis juga telah mencapai puncak alam persatuan pada awalnya sebelum memasuki kuil surga Void besar dan menerobos ke alam primal chaos. Secara alami, mayoritas pembudidaya yang bergantung pada diri mereka sendiri akan terjebak di ranah dewa sejati, paragon, atau penguasa. Sudah saatnya aku berhenti. Hari seperti itu tiba-tiba muncul. Sue Ying menutup buku itu sebelum meletakkan buku itu kembali ke posisi aslinya di rak buku sederhana. Dia merasa bahwa ada terlalu banyak pengetahuan dalam benaknya mengenai Dao Mirage, Dao Slugter dan Dao of Ripple. Beberapa bahkan dipahami oleh seniornya. Namun, pada saat yang sama, ia merasa bahwa ada poin yang bertentangan dari apa yang ia pahami terhadap apa yang dicatat oleh para senior. Aku harus memilah-milah pemahaman yang aku miliki ini, mengkonsolidasikannya sebelum menggabungkannya ke dalam Dao aku sendiri. Sue Ying memahami hal ini, meskipun dia belum selesai membaca buku-buku, itu cukup sementara. Dia membawa botol anggur dari sisinya sebelum berjalan keluar dari Myriad Elephant Palace Hall. Sudah 3,23 juta tahun sejak dia tiba di kuil surga Void besar. Dan dia hanya membaca buku-buku yang sesuai untuknya. Waktu untuk mengunjungi Aula Istana Waktu, Sue Ying mengerti bahwa Aula Istana Waktu sekarang adalah tempat yang paling tepat baginya untuk meningkatkan kultivasinya. Dia berubah menjadi aliran cahaya sebelum terbang. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.